Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rasya Raditya Uvartayasya, kelas 8 dari SMP Baronwati Surabaya. Hari ini saya ingin meresensikan novel yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya dari Brian Krishna, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Wardiyarsono pada tahun 2025. Novel ini dikategorikan sebagai fiksi reflektif dan juga filosofis. Lalu, buku ini memiliki tebal halaman 216 halaman. Novel ini menceritakan tentang Ale, seorang pria yang berumur 23 tahun dengan tinggi badan 183 cm dan juga berat badan 138 kg. Pada masa itu, Ale sedang mengalami keadaan terberat dalam hidupnya, hingga ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, Ale ingin menyantap makanan favoritnya, yaitu mie ayam. Dalam perjalanan mencari mie ayam, Ale menemukan berbagai macam orang. Ale dapat belajar dari perbincangan sederhana, mulai dari perbincangan dengan penjual mie ayam, perbincangan dengan karyawan kantornya, hingga perbincangan dengan penjual kerupuk Bangka. Pada novel ini, kita dapat belajar bahwa kehidupan tidak hanya sekedar tentang masalah dan juga keributan. Dari perjalanan Ale, kita dapat belajar bahwa kehidupan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Serta kita dapat belajar bahwa meskipun kita berada pada keadaan terberat sekalipun, kita dapat menyelesaikannya dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya Ale. Ale sudah merasa hidupnya sangat-sangat tidak dihargai. Ia ingin melakukan bunuh diri, tetapi ia ingin makan mie ayam. Salah satu hal yang sangat sederhana yang membuat Ale bangkit dari keadaan depresi dan juga keadaan terpuruknya. Setelah saya membaca novel ini, saya menemukan beberapa kelebihan yang berada pada novel ini. Yang pertama, novel ini menggunakan bahasa yang relevan untuk kalangan remaja hingga dewasa. Yang kedua, pada beberapa bagian selalu disusupi oleh ilustrasi yang menarik perhatian para pembaca. Yang ketiga, novel ini memiliki banyak sekali pesan moral. Pada beberapa bagian terdapat 2-3 pesan moral yang dapat kita ambil. Tetapi tidak hanya kelebihannya saja, saya juga menemukan kekurangan dari novel ini. Yang pertama, novel ini sering tidak menyelesaikan konfliknya. Pada beberapa bagian, novel ini tidak menyelesaikan konfliknya secara langsung, tapi dia hanya digantungkan begitu saja. Yang kedua, novel ini menggunakan kata kasar yang terlalu banyak. Pada beberapa bagian, terdapat 3-5 kata kasar yang terselip pada dialog novel. Kesimpulan yang saya ambil dari novel ini adalah kehidupan tidak hanya sekedar tentang permasalahan, kekesalan, dan juga keributan. Novel ini mengajarkan bahwa hidup juga bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Kita dapat bergembira dan bersenang-senang dalam hidup. Telah sampailah penutup pada bagian resensi ini. Pada bagian penutup resensi ini, saya ingin menjelaskan bahwa novel ini telah menggambarkan kehidupan tentang pekerjaan, percintaan, dan keseharian
tentang seorang pria yang berada pada keadaan terberatnya. Lalu novel ini juga dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang pembaca dan juga sudut pandang Ale, seorang pria yang mengalami depresi akut. Sekian resensi novel dari saya. Saya Rasya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.